Dia pun coba memantau dan dia lihat ternyata ada tiba-tiba salah satu dari orang-orang Quraisy menyembelih unta di dekat Ka'bah untuk berhala mereka. Lalu isi perutnya dibuang di situ, darahnya mengalir dan ada burung gagak yang datang mematok. Dan begitu Abdul Muthalib dekat ternyata ada sarang semut. Maka dia pun menggali, maka dia temukan kembali air Zam-Zam. Tapi dari ringkas yang kita mau ambil pelajaran dari kisah yang panjang tadi itu adalah bagaimana dalam mimpi Abdul Muttalib disebutkan Zam-Zam juga itu adalah sesuatu yang baik dan juga terjamin. Mana terjamin adalah terjamin akan selalu ada. Zam-Zam akan selalu ada dan tidak akan pernah kering. Gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak menampungnya maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang besar. Tapi kadang fitrahnya sebagai wanita atau sebagai ibu dia takut kehabisan air dengan anaknya, maka dia pun membendungnya. Tapi kata Nabi SAW, semoga Allah merahmatinya, kalau dia tidak menampungnya, maka Zam-Zam akan menjadi lautan yang besar. Berarti maknanya ini adalah sumber mata air yang sangat luar biasa, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga air Zam-Zam dipastikan bisa menyembuhkan banyak penyakit, sebagaimana para pakar fikih menganjurkan agar berbekal dengan air Zam-Zam ketika pulang dari tanah suci untuk kesehatan pribadi atau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah membawa pulang air Zam-Zam dalam bentuk di wadah, kalau kita sekarang seperti botol. Lalu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Dan diriwayatkan dari Abu Quraib terdapat tambahan, hamalahu Rasulullah SAW fil adawa wal kirab wa kana yasubbu alal mardi wa alal marda wa yasqihim. Bahwasanya Aisyah mengatakan Rasulullah SAW pernah membawa air Zam-Zam dalam botol atau di sebuah wadah air di masa itu, dan beliau memberikan kepada orang yang tertimpa penyakit dengan air Zam-Zam tersebut. Memberikan minum orang-orang yang sedang sakit dengan air Zam-Zam tersebut. Kemudian selanjutnya ini yang menjadi saksi bahasan kita yang ditulis oleh penulis. Kalau kita bisa bilang sebenarnya keutamaan yang keempatnya ya. Tadi sudah kita sebutkan kurang lebih 3 ya. Kalau Zam-Zam itu ya, yang pertama dia adalah air yang penuh dengan keberkahan ya. Kemudian dia yang kedua bisa menjadi makanan ya, yang mengenyangkan. Tentu yang pertama tadi air Zam-Zam itu air yang terbaik di muka bumi, maaf ya. Itu tadi hadisnya. Kalau yang kedua Zam-Zam yang bisa mengenyangkan, menggantikan makanan. Yang ketiga dia bisa menyembuhkan penyakit gitu ya. Sementara yang keempat adalah orang kalau minum Zam-Zam plus doanya mustajab. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita. Saya akan bacakan dulu yang dikatakan oleh penulis, karena beliau cuma mendatangkan saksi bahasan. Yang dibahas tentang waktu mustajab doa. Nah ini mustajab doa di sini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Ma'u zamzama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam memberi manfaat sesuai niat untuk apa ia diminumnya. Ya. Dan hadis ini ada footnote di bawah 123 diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil ya. Di jilid 4 halaman 320 dan juga dalam silsilah hadis sahihah. Baik, di sini hadis Nabi SAW yang berbunyi Zam-Zam sesuai keinginan ketika meminumnya, itu ulama mengatakan maksudnya adalah doa apa saja yang diucapkan ketika meminum Zam-Zam maka akan mustajab. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pada saat minum Zam-Zam membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa shifa'an min kulli da', dan obat dari semua penyakit. Nah perlu digarisbawahi juga poin penting ya, kita walaupun tidak sakit boleh minta kesembuhan. Tujuannya agar kalau kita ditimpa penyakit kita sudah ada cadangan, seperti orang sudah menyiapkan obat sebelum sakit. Nah, walaupun dia sehat, mungkin kotak obat kita di rumah ada. Tujuannya kalau kita sakit sudah ada obatnya. Kalau misalnya tengah malam tiba-tiba meriang, demam dan seterusnya, kita sudah punya cadangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kalau berdoa, ya, walaupun kita belum sakit, kita minta kesembuhan,
Seperti kita minum zam-zam seperti hadits Ibnu Abbas ini ya. Beliau pada saat membaca doa ini doa dibaca oleh Ibnu Abbas setiap kali mau minum zam-zam. Walaupun beliau sehat, beliau tetap minta wasyifaan min kulli da, dan obat atau kesembuhan dari semua penyakit. Karena penyakit-penyakit itu bisa saja penyakit itu sebagaimana ulama bagi dua ya. Ada penyakit yang sifatnya badan yang kita tahu medis ya. Ada sifatnya yang jiwa ya, batin secara ruh ya. Orang yang malas beribadah atau orang yang hatinya penuh dengan penyakit-penyakit hati ya, iri, dengki, ya, tamak, semua itu sehingga akhirnya ibadah hatinya seperti ikhlas, tawakal, syukur itu hilang. Nah itu semua penyakit juga. Berarti kita minum zam-zam sebenarnya bukan hanya hilang penyakit fisik. Makanya kita niatkan dalam hati pada saat minum zam-zam sembuh dari semua jenis penyakit. Ya penyakit badan, ya penyakit hati, ya penyakit di ruhnya gitu ya. Seterusnya itu semua bisa masuk dalam masalah ini. Dan para ulama membolehkan air zam-zam untuk dipakai bersuci. Ya. Dan tentu diusahakan hanya dipakai bersuci dalam arti kata sini berwudu. Menghindari untuk cebok dengan air zam-zam. Ya, karena kan bisa saja orang menggunakan zam-zam karena dia pikir boleh bersuci. Maka perlu dijelaskan, itu penjelasan para ulama. Sebagaimana Al-Bahuti rahimahullah mengatakan dalam Kashful Qana' nama bukunya, beliau mengatakan kana atau kadza yukrah isti'malu ma'i zamzam fi izalatin najasi faqat tashrifan lahu wa la yukrah isti'maluhu fi taharatil hadath. Artinya dimakruhkan menggunakan air zam-zam ya untuk menghilangkan najis dalam rangka untuk memuliakan atau karena memuliakan air tersebut ya. Sedangkan menggunakannya untuk menghilangkan hadas tidak makruh. Maksudnya kalau kita batal wudu karena angin lalu kita wudu lagi ya. Atau sebelas buang air besar buang air kecil lalu kita mau perbaharui wudu. Maka wudu itu dibolehkan. Bahkan sangat dianjurkan kalau memungkinkan gitu ya. Dan ini juga sudah umum menjadi bahasan para ulama berhubungan dengan masalah zam-zam ini. Ya, berhubungan dengan masalah zam-zam ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku minum zam-zam dengan meminta 3 hal. Aku minum zam-zam meminta agar panahanku tidak meleset. Dan Imam Syafi'i suka sekali ya, berburu. Beliau mengatakan setelah saya berdoa minum zam-zam maka panahan saya benar-benar tidak meleset. Kemudian yang kedua adalah saya minta agar menjadi ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Dan yang ketiga beliau bilang saya minum zam-zam minta agar dimasukkan ke dalam surga. Berarti memang kita jangan minum zam-zam hanya minta hal-hal yang kecil. Gitu. Tapi minta semuanya termasuk kita bisa masuk ke dalam surga. Nah ada beberapa tempat juga yang khusus dianjurkan minum zam-zam. Terutama pada saat pelaksanaan umroh dan haji gitu ya. Itu memang karena ada sunnah-sunnah Nabi SAW beliau pernah melakukan itu. Terutama transisi antara sholat di belakang maqam Ibrahim sebelum pindah ke sa'i. Sebelum pindah ke sa'i. Atau pada saat awal memulai sa'i. Makanya kami kalau lagi pandu umroh biasanya kita pasti setelah sholat di belakang maqam Ibrahim meminta jamaah agar minum zam-zam. Cuma memang secara teknis kami menganjurkan agar jangan minum banyak-banyak. Gitu ya. Karena masih ada ibadah sa'i seterusnya supaya tidak mencar, tidak terpisah dengan grup, maka lebih baik minum 1 gelas saja.